itu kalau dalam bahasa Yunani ya itu endenamao ya. Itu adalah kata perintah bentuknya present pasif. Jadi kata perintah bentuknya present hari ini ya. Dan pasif pasti apa? Bukan pasif dan kerjaan apa-apa. Maksudnya kita bisa jadi kuat bukan oleh karena kekuatan kita. Setiap kita tidak bisa kuat dengan usaha sendiri. Tetapi kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia. Jadi kuat oleh karena kasih karunia. Kita masih ingat Efesus 2 8 9. Sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu, ya, dasar hidup kita ya menjadi kuat kalau kita memahami bahwa hidup kita berdasarkan kepada kasih karunia. Ibarat seperti rumah itu adalah pondasinya. Tapi tidak hanya hidup kita, ya, tapi juga pelayanan itu mempercayakan dari hidup kita harus punya dasar pondasi yang kuat. Nah, pondasinya adalah apa? Kasih karunia. Bahwa kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia. Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bisa jadi ya ada orang-orang yang begitu semangat melayani, semangat berikan Injil 1-2 bulan kemudian berhenti. Kenapa? Bisa jadi mereka lupa bahwa untuk bisa terus melayani dasarnya adalah kasih karunia. Dasarnya adalah apa? Kristus. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bila ini tetap ada dalam hidup kita. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi intinya apa? Intinya adalah persekutuan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan di dalam Kristus, ya kita akan bisa melakukan apa yang Tuhan hendaki. Maka itu artinya kita tunai ibadah ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya pastikan bahwa kita masih terus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar rutinitas, tapi kita sudah mendengar Tuhan. Dan itu akan mendorong kita, menyemangati kita untuk kita juga berbaik dan memperlengkapi orang lain. Jadi yang pertama, ialah ini kita tanamkan. Dasar hidup dan pelayanan kita itu adalah menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu tidak bisa cuma setahun, 2 tahun, tapi terus menerus ya. Jadi kalau kata kerjanya, kata perintahnya bentuk present, kalau hari ini kita dengar ya itu artinya terjadi hari ini, besok hari ini, besok lusa hari ini, dan terus menerus ya, terus menerus. Tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena kita berusaha mengatakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, ya, jadi kuat dalam memuridkan. Mengapa ada banyak orang ya setelah dipelengkapi kemudian akhirnya tidak lagi berapi-api, tidak lagi bergelora hatinya untuk memberitakan kabar baik karena dia itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kita mengatakan kita diminta untuk memuridkan. Dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Jadi pemuridan itu adalah proses yang menjadi serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, tak kalah Bapak Ibu memuridkan orang lain, melatih orang lain, maka dengan sendirinya Bapak Ibu akan bertumbuh. Lalu saya katakan bahwa kalau kamu ingin bertumbuh, kamu harus menolong orang lain bertumbuh. Ya. Kamu tidak akan bisa bertumbuh kalau kamu sendiri. Kita bertumbuh kalau kita punya kerinduan juga menolong orang lain. Saya percaya para pelatih dan pengajar dan semua, ya itu terus bertumbuh, ya melalui apa? Melalui memuridkan orang lain, melatih orang lain, ya, menolong orang lain bertumbuh dalam Kristus. Jadi kuat di dalam memuridkan. Kalau Bapak Ibu ingin terus menerus ya berapi-api, nah Bapak Ibu pasti harus memuridkan. Apa yang telah kita dengar daripada ya para guru dan sebagainya, ya jangan berhenti di kita saja, tapi percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, mau berbagi, ya, mau berbagi, ya, supaya kita juga terus bertumbuh menjadi ini. Yang ketiga, ya, ini kita sama kata tulis ya, yang ketiga, ayat 3 dan 4, jadi kuat seperti prajurit yang baik. Nah, ini menarik Bapak Ibu.
ayat firman dengan jelas supaya kita jadi kuat seperti ya prajurit yang baik. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa engkau harus turut menderita. Nah, rupanya untuk jadi prajurit yang baik, maka ya kita dengan jelas, bukan saya mengatakan, engkau harus turut menderita. Kemudian dikatakan prajurit yang baik itu dalam bahasa Indonesia masa kini menggunakan tiga, dan dalam bahasa yang Bapak Ibu punya, kita Bapak Ibu, dikatakan prajurit yang baik itu sedang berjuang. Sedang berjuang, Bapak Ibu belum berjuang ya. Kalau Bapak Ibu sedang berjuang mengerjakan tugas, Bapak Ibu tidak akan berhenti. Jadi saya selesai pelatihan besok ya. Nah, dampak daripada pelatihan ini itu akan terjadi kalau Bapak Ibu menyadari Bapak Ibu sedang berjuang. Bapak Ibu sedang menunaikan tugas. Dikatakan ya, yang sedang berjuang atau menunaikan tugas itu hal yang bisa dilihat itu adalah apa? Tidak memusingkan, tidak menyibukkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini urusan-urusannya sendiri. Mengapa ada banyak orang tadi melengkapi kemudian berhenti? Oleh karena fokus hidupnya itu lebih banyak kepada diri sendiri. Sedangkan Alkitab mengatakan kalau kita mau menjadi prajurit yang baik, yang sedang berjuang mengerjakan tugas itu tidak memusingkan, tidak menyibukkan dirinya dengan soal kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu bertanggung jawab terhadap hidup kita. Kemarin Pak Tri menyampaikan ya, hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Memberi hidup, bukan mencari hidup. Apa artinya? Mempercayai bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kita. Nah ini tidak mudah. Kembali lagi kepada persekutuan pribadi kita dengan Tuhan akan menolong kita punya fokus kepada Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu harus seperti saya yang meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Tidak. Tetapi di dalam pekerjaan Bapak Ibu, kalau Kristus menjadi fokus, di tengah pekerjaan pun Bapak Ibu tetap bisa mengutamakan Kristus. Ya, dengan cara memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar Bapak Ibu dan membawa orang bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, prajurit yang sedang berjuang menunaikan tugas tidak hanya tidak memusingkan dirinya, tapi ada hal yang penting, yaitu dia rindu berkenan, ya. Ingin menyenangkan hati komandan panglimanya. Nah itu adalah fokus hidup kita. Tak kala kita berjuang, tak kala kita mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan, maka dari kerinduan berkenan, kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena dia sudah mengerjakan ya, yang terbaik dalam hidup kita, menyelamatkan hidup kita, maka kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena dengan Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, dulu kalau Bapak Ibu ingin menyenangkan ya, calon pasangannya sebelum nikah, pasti ingin memberi yang terbaik. Yang terbaik. Nah sama, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kita ingin memberi yang terbaik. Dan jadi prajurit yang baik, yang sedang berjuang, itu juga harus terus Bapak Ibu. Nggak bisa cuma 1-2 hari, terus ya. Prajurit yang baik ingin menyenangkan komandannya terus ya. Tidak hanya cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi terus menyenangkan hati komandannya. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Yang keempat, karena kita membutuhkan orang lain, tidak hanya jadi prajurit yang baik, tapi Tuhan memberikan gambaran kepada kita jadi kuat seperti seorang olahragawan. Amin. Jadi kuat seperti seorang olahragawan. Apa kita bisa lihat dari olahragawan? Yang pertama, olahragawan punya fokus bagaimana dia harus menjadi juara, menjadi terbaik apapun mereka kerjakan untuk mengerjakan ya, sesuatu yang terbaik. Yang kedua, tidak hanya menjadi juara tapi tahu aturannya, mentaati peraturan. Sebab kalau tidak mentaati peraturan akan didiskualifikasi. Yang sama dengan hidup kita. Bapak Ibu ingin berdampak bagi banyak orang,
menjadi juara dan itu berdampak bagi banyak orang, punya impact ya yang besar bagi banyak orang yang nilai kebakalan. Ada aturan mainnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin menjadi berkat melalui pelatihan ini, ada aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Nanti besok mungkin disampaikan. Cuma ada 2 peraturan penting. Yang pertama, lakukan terus ya. Apa yang Bapak Ibu dapat, membagikan terus seperti biaya kita ya. Saya bagikan terus bagikan. Bagikan terus bagikan. Itu peraturannya. Peraturan kedua, kalau mau berhenti, ingat peraturan pertama. Apa peraturan pertama? Lakukan terus, jangan pernah berhenti. Terus berlatih. Tidak mungkin Bapak Ibu selesai pelatihan ini 100% sudah menguasai. Mungkin cuma 60%, tidak apa-apa. Bapak Ibu terus ya. Karena kalau 60% Bapak Ibu lakukan terus akan naik 65, 70, 75, 80. Dan lama-lama juga mungkin ya Bapak Ibu jauh lebih baik daripada saya maupun para pelatih. Seperti yang dikatakan, kamu akan melakukan pekerjaan itu kan besar, bahkan jauh lebih besar daripada yang aku kerjakan. Saya selalu mengatakan, semua orang-orang yang pernah saya latih, suatu hari saya melihat kamu lebih baik daripada saya. Gimana caranya? Mentaati peraturan. Dan ya, gimana caranya? Berarti kemudian memahami peraturan-peraturan yang ditekankan. Ya, pertama, jadi buat seperti seorang ragawan harus dilakukan terus. Yang terakhir, terima jadi kuat seperti petani. Petani itu bekerja keras, ya, menabur, menanam, merawat. Nggak pernah mengenal putus asa, menabur, menanam, merawat. Memang ya, itu penderitaan, memang tidak mudah. Kita mengatakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata, ya. Waktu menabur, Bapak Ibu bercucuran air mata. Tapi jangan lupa masih ada bagian belakangnya, akan menuai dengan sorak. Nabur ya. Mungkin pada waktu nabur ya benihnya jatuh di tanah ya nggak bertumbuh, mungkin jatuh di batu ya bertumbuh terus nabur. Waktu nabur jatuh di semak belukar ya, semak duri, bertumbuh sebentar, kena himpunan mati ya. Tapi juga kalau kita lakukan terus suatu hari benih yang kita tabur itu akan ada kita bersyukur yang akan menghasilkan 30 kali lipat, 100 kali lipat dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah putus asa untuk menabur, menanam, merawat. Ini Bapak Ibu. Amin. Para pelatih guru jangan putus asa ya. Nah, Bapak Ibu serta terima kasih pada pelatih mereka menabur yang menghubungi Bapak Ibu ya. Mereka bukan pengangguran, tapi mereka mau memberikannya untuk Tuhan melalui dengan melatih Bapak Ibu. Bekerja keras, menabur, menanam, merawat. Nah, orang-orang seperti ini suatu hari akan menikmati hasil usahanya. Nah, kita mengatakan ya, firman yang kita tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya kalau kita mengerti hal ini, kita tidak akan berhenti. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada cemoohan, walaupun orang skeptis, walaupun orang mungkin sinis, tapi kita akan terus. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita tahu suatu hari akan kita. Bapak Ibu. Dan itu kita harus terus. Tidak cuma 1-2 bulan, 2 tahun terus kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu. Ini ada gambar Bapak Ibu. Ada gambar perahu, ada tengah gelombang laut, ada satu statement di atas. We are not all in the same boat. Kita semua tidak dalam satu kapal yang sama. Dan we are all in the same storm. Tapi kita semua ada dalam kapal. Jadi sebelum kita mulai, kita sempat ngobrol-ngobrol. Ada salah satu ya, teman kita ya terpapar COVID, puji Tuhan, beberapa hari isolasi akan selesai. Kita bersyukur. Kalau kita perhatikan sekeliling kita sekarang, laut itu mengancam. Saya di rumah saya tidak pernah keluar, saya juga kena. Saya pakai masker itu saya juga kena, mengancam. Kita nih seolah-olah terus berhadapan dengan maut. Maut mengancam sebenarnya. Maut bagaikan batu. Kita dalam badai yang sama. Kita dalam badai COVID yang sama. Memang kapal kita tidak sama.
Tapi kita bersyukur kita punya kapal yang sama. Apa yang kapal sama? Itu adalah kapal penyelamat. Ini Bapak Ibu. Amin. Ini ada banyak kapal ya. Kapal kecil dan sebagainya. Ya ada badai. Tapi ada kapal besar, ada kapal kuat, kapal penyelamat. Kita bisa turun di tengah-tengah badai. Tapi salah satu ibu mengatakan kita bersyukur bahwa apapun badai, apapun situasinya, toh kita sudah selamatkan. Kalau itu kejadian itu, kita punya kapal penyelamat. Kita bersyukur. Pelatihan ini menolong kita memahami. Bahkan mungkin di antara kita untuk pertama kali mengambil keputusan mempunyai iman yang menyelamatkan. Kita ada dalam kapal yang sama, kapal penyelamat Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita dalam kapal penyelamat, apakah kita ini diam saja? Apakah kita nggak mau tahu? Ada banyak orang yang akan tenggelam ya, di dalam badai, ya, binasa dalam badai. Apakah kita diam saja? Nggak pusing, silakan mereka tenggelam sampai tidak aku selamat. Tapi kalau itu terjadi maka bukankah kita orang egois? Dan Tuhan tidak membuat Bapak Ibu ini menjadi orang egois. Tapi Tuhan ingin menolong Bapak Ibu untuk menjadi rekan sekerja. Ada pelampung-pelampung keselamatan yang ada dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu lagi pelampung keselamatan karena Bapak Ibu sudah selamatkan. Tapi pelampung keselamatan bisakah kita lempar untuk menolong orang-orang. Bapak Ibu diperlengkapi bukan untuk Bapak Ibu nikmati sendiri, tapi Tuhan ingin Bapak Ibu berbagi kepada. Karena pada waktu itu kita menjadi kuat supaya kita menolong orang lain untuk masuk ke dalam juga kapal. Amin Bapak Ibu. Apakah kita cuma diam saja melihat kenyataan bahwa ada banyak orang belum bisa? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Tuhan, yaitu buatan Tuhan. Tidak hanya buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu diciptakan dalam Yesus bukan menjadi pengangguran, tapi untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mengerjakan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya, jauh sebelumnya. Bahkan sebelum Bapak Ibu ya mengenal Kristus, Tuhan sudah siapkan jauh sebelumnya. Tak kala Bapak Ibu sudah diciptakan oleh Kristus Yesus, Tuhan mau, Ia mau supaya Bapak Ibu sudah saya hidup di dalamnya. Ini apa? Pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik yang dimaksud itu? Menolong orang lain, memberi sembako, ya. Tapi apa pekerjaan terbaik yang punya dampak kekal, yang tidak hanya punya nilai sementara tapi punya nilai kekal. Ya. Dan kita kala Bapak Ibu sudah dan saya memberikan keselamatan dan menceritakan tentang hidup kekal pada banyak. Itulah pekerjaan baik yang punya dampak kekal bagi banyak. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau? Kalau kita berkata mau, maka pelatihan ini tidak akan memberat. Pelatihan ini justru akan menggairahkan. Oleh karena kita ditolong untuk mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan. Berkati setiap kita semua dan mengajak